Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat cerita Ainun. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusannya. Ya, amin. Selamat datang kembali di cerita Ainun, tempat di mana kisah-kisah penuh rasa dan rahasia mengalir menyentuh hati. Bagaimana jika cinta sejati justru datang dari sosok yang tak seharusnya? Saat rumah tangga yang dibangun dengan cinta, perlahan retak karena rahasia paling kelam datang dari orang terdekat. Nah, penasaran kan seperti apa kelanjutan kisahnya? Yuk, simak cerita lengkapnya sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cerita Ainun, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar jadi yang pertama dengerin cerita terbaru dari kami. Langsung aja, kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit bersih seolah ikut merestui dua hati yang memutuskan untuk bersatu. Sinar matahari jatuh lembut ke atas rerumputan dan bunga-bunga yang ditata sederhana namun penuh cinta di halaman belakang rumah keluarga Lila. Angin berembus pelan, menyapu gaun putih sederhana yang dikenakan Lila, mengibarkan kerudung tipis di belakangnya. Musik akustik pelan mengalun dari sudut taman, mengisi udara dengan melodi yang lembut dan hangat. Hari itu, Lila menikah, dan meski acaranya sederhana, tanpa gemerlap pesta mewah atau ribuan tamu, dia merasa inilah momen terbahagia dalam hidupnya. Dia selalu membayangkan pernikahan bukan sebagai pesta yang megah, melainkan sebagai awal dari kehidupan bersama yang penuh ketulusan. Dan Andra, lelaki yang kini berdiri di altar mungil, adalah pilihan hatinya. Seorang pria yang kelihatan dewasa, tenang, dan tampak penuh komitmen. Andra berdiri di sana mengenakan jas abu-abu. Wajahnya tenang tapi agak sulit ditebak. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara. Tapi sejak awal, justru ketenangannya itulah yang membuat Lila merasa aman. Ada kesan bahwa Andra tahu apa yang ia inginkan dalam hidup. Dan Lila merasa beruntung karena telah dipilih olehnya. Ketika mereka mengucap janji, mata Lila berkaca-kaca. Ia percaya pada hari itu, pada kata-kata yang meluncur dari mulut mereka, dan pada pelukan hangat Andra saat upacara selesai. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada keyakinan bahwa ia akhirnya akan memulai kehidupan baru bersama seseorang yang ia cintai dan percaya. Beberapa minggu pertama setelah pernikahan, semuanya berjalan seperti dalam buku harian impian seorang gadis. Mereka tinggal di rumah kecil yang sudah lama disiapkan Andra, dengan cat krem di dinding dan perabot sederhana yang ditata rapi oleh Lila. Ia senang menata rumah, memasak untuk Andra, dan mengisi ruangan dengan aroma masakan dan tawa lembut. Pagi-pagi, ia akan membangunkan Andra dengan ciuman di pipi dan secangkir kopi. Malam-malam, mereka duduk berdampingan di sofa menonton film, kadang tak sampai habis karena Andra kelelahan dan tertidur di bahunya. Lila berpikir, inilah cinta yang sesungguhnya. Tidak selalu membara, tapi tenang, seperti sungai yang mengalir perlahan. Ia merasa cukup, tapi perlahan, ada yang berubah, bukan dalam satu malam, tapi seperti tanaman yang lupa disiram, hubungan mereka mulai kehilangan warna. Pada awalnya, Lila tak ingin mengakuinya, mengira itu hanya kelelahan atau adaptasi biasa. Tapi setiap hari, ia merasa semakin sendirian. Andra mulai pulang lebih malam. Ia bilang ada pekerjaan tambahan, proyek kantor yang tak bisa ditunda. Ia masih mengucap terima kasih saat Lila menyajikan makan malam. Tapi hanya itu, tak ada obrolan hangat, tak ada cerita tentang hari yang dijalani. Kadang ia makan dengan cepat, lalu masuk ke kamar dan duduk lama di depan laptop. Saat Lila bertanya, Andra menjawab singkat, seperti ingin segera mengakhiri pembicaraan. Capek banget ya, Rah? Tanya Lila suatu malam, mencoba menyelipkan nada peduli dalam suaranya. Ya, lumayan, jawab Andra tanpa menoleh. Lila menggigit bibirnya. Ia duduk di meja makan, menatap piring yang belum disentuh Andra sepenuhnya.
Makanan yang dimasaknya dengan sepenuh hati hanya menjadi penghuni sunyi meja makan itu. Malam itu, Lila berdiri di depan cermin cukup lama. Ia memandangi bayangan dirinya sendiri dan bertanya dalam hati, apakah aku cukup baik? Apa aku sudah jadi istri yang cukup? Kenapa Andra tak lagi seperti dulu? Tapi ia tak menemukan jawabannya. Yang ia temukan hanyalah keheningan dan keraguan yang mulai tumbuh diam-diam. Beberapa hari kemudian, saat membereskan kamar, Lila menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar bukan karena marah, tapi karena takut. Di meja kerja Andra, ia menemukan sebuah kartu kecil bertuliskan nama perempuan yang tidak ia kenal. Dengan tulisan tangan Andra di baliknya, terima kasih untuk makan malam yang menyenangkan. Lila berdiri membeku, bukan karena bukti yang jelas, tapi karena pertanyaan yang mendesak di kepalanya. Siapa perempuan itu? Kapan mereka bertemu? Kenapa Andra tak pernah bercerita? Tapi ia tidak langsung bertanya. Ia menaruh kembali kartu itu seperti semula, seolah tak pernah menemukannya. Bukan karena ia ingin berpura-pura tidak tahu, tapi karena ia takut-takut akan jawaban yang mungkin membuat semuanya berubah. Malam harinya, mereka duduk bersebelahan di sofa. Andra sibuk menatap layar ponselnya, sesekali membalas pesan sambil tersenyum tipis. Lila melirik, mencoba membaca ekspresi suaminya, tapi seperti biasa, wajah itu sulit ditebak. Ra, Lila memanggil pelan. Andra menoleh sekilas. Kamu masih bahagia nggak sama aku? Andra tampak terkejut oleh pertanyaan itu. Ia menatap Lila, dan untuk sesaat, ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Tentu saja Lil. Kenapa tanya kayak gitu? Lila tersenyum tipis, pura-pura lega. Nggak apa-apa, cuma pengen denger aja. Lalu mereka kembali tenggelam dalam diam. Malam itu Lila menatap langit-langit kamar sambil mendekap selimut. Di sebelahnya, Andra tertidur pulas. Tapi ia sendiri merasa jauh. Bukan karena jarak, tapi karena sesuatu yang tak terlihat seperti tembok tipis yang dibangun perlahan di antara mereka. Dan saat itu, Lila mulai menyadari pernikahan bukan hanya tentang janji dan cinta yang diucapkan di hadapan para saksi, tapi tentang menjaga nyalanya agar tetap menyala meski angin dunia terus berembus. Dan sekarang, nyala itu mulai redup. Andra baru benar-benar memperhatikan ibu mertuanya saat hari pernikahan itu. Di tengah segala hiruk-pikuk dan ucapan selamat dari tamu-tamu, ia sempat melihat sosok wanita paruh baya yang begitu tenang di antara keramaian. Ia mengenakan kebaya berwarna gading yang elegan, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya tak menampilkan usia. Ada aura kedewasaan, ketegasan, dan pesona dalam dirinya yang membuat siapapun akan melirik dua kali. Namanya Ratna, Ibunda Lila. Duda sejak 10 tahun lalu, ia membesarkan Lila seorang diri setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja. Lila sering bercerita bahwa ibunya adalah perempuan kuat yang tak pernah mengeluh dan selalu bisa diandalkan. Tapi Andra baru benar-benar mengerti apa maksud dari kata-kata itu saat melihat langsung cara Ratna membawa dirinya di hari pernikahan anaknya. Ia tidak seperti ibu-ibu pada umumnya yang heboh di hari besar anaknya. Ratna tenang, kalem, bahkan terlihat seperti tuan rumah sebuah pesta istana kecil. Ia berbicara seperlunya, selalu dengan senyum tipis yang anggun. Suaranya lembut tapi tegas. Ia menyapa setiap tamu dengan hormat, bahkan tahu nama-nama mereka. Dan ketika ia memeluk Lila setelah ijab kabul selesai, Andra sempat melihat kilau air mata di mata perempuan itu, namun ia langsung menahan diri, tersenyum kembali, dan mengangguk pada Andra. "Selamat datang di keluarga kecil kami," katanya lirih, menggenggam tangan Andra. "Jaga Lila baik-baik." "Ya." Andra mengangguk waktu itu, setengah gugup. Tapi perasaan aneh merayap dalam dirinya entah kenapa. Sentuhan tangan Ratna terasa hangat, berbeda. Bukan sekadar formalitas ibu mertua dan menantu. Mungkin itu hanya karena tekanan acara, pikirnya saat itu. Namun beberapa minggu setelah pernikahan, saat Lila mengajaknya mengunjungi rumah masa kecilnya,
Perasaan itu muncul kembali bahkan lebih kuat. Rumah Ibu Lila berada di dalam kompleks lama yang asri. Bangunannya masih klasik, tapi bersih dan tertata dengan rapi. Aroma kayu manis dari dapur menyeruak saat mereka masuk. Ratna menyambut mereka dengan senyum hangat dan pelukan. "Kalian pasti lapar," katanya. Ibu masak rawon kesukaan Lila. Di ruang makan, Ratna menyajikan hidangan dengan cekatan. Ia bergerak anggun, tidak terburu-buru, seolah setiap gerakannya sudah dipelajari bertahun-tahun. Andra mengamati dari sudut matanya. Ia duduk di sebelah Lila, tapi pandangannya sesekali mencuri-curi arah wanita yang kini duduk di hadapan mereka, menuangkan kuah panas ke dalam mangkuk. "Aku baru sadar, rawon Bu Ratna jauh lebih harum daripada buatan restoran manapun," ucap Andra, mencoba bersikap wajar. Ratna tertawa kecil. "Wah, bisa-bisa Lila ngambek tuh dengarnya." "Enggak apa-apa," Lila menimpali, tersenyum. "Emang dari kecil aku selalu kalah saing sama rawon ibu." Andra ikut tertawa, tapi hatinya mulai tak tenang. Entah mengapa, ia mulai merasa terlalu sadar akan kehadiran Ratna. Cara ibu mertuanya berbicara, menatap, bahkan cara ia menyentuh lengan Lila saat tertawa, semua terasa terlalu menarik. Beberapa minggu berlalu, dan kunjungan ke rumah Ratna menjadi lebih sering. Kadang Lila yang mengajak, kadang Ratna yang mengundang. Andra tak pernah keberatan, atau mungkin ia justru menantikannya. Lila sendiri tak menyadari apapun. Baginya, ibunya adalah rumah kedua yang selalu hangat. Ia bahagia bisa berbagi waktu dengan dua orang yang ia cintai. Suatu sore, Lila harus pulang lebih dulu karena ada janji mendadak dengan temannya. Ia meninggalkan Andra di rumah Ratna, yang kala itu sedang membereskan taman di belakang. "Maaf ya Ra, aku titip Andra bentar. Cuma sejam kok," kata Lila cepat sambil mencium pipi suaminya. Andra mengangguk, "Hati-hati di jalan." Setelah Lila pergi, Andra berjalan ke taman, di mana Ratna tengah menyiram bunga. Ia mengenakan blus putih dan celana longgar berwarna krem. Rambutnya digelung seadanya, tapi tetap terlihat rapi. Matahari sore membuat kulitnya tampak hangat dan bersih. "Andra mau teh?" Ratna bertanya tanpa menoleh. "Boleh, Bu," jawabnya cepat. "Panggil ibu aja, nggak usah terlalu formal." Andra mengangguk, sedikit kaku. Ia duduk di kursi taman, mengamati Ratna dari belakang. Dan saat wanita itu membalik badan untuk menatapnya, entah kenapa Andra merasa gugup. "Ibu sering sendiri di rumah ini?" tanyanya, mencoba membuka percakapan. "Lumayan, tapi sudah terbiasa," jawab Ratna sambil menuang teh dari termos. 10 tahun hidup sendiri, banyak hal yang akhirnya jadi kebiasaan. Andra mengangguk. "Kok ibu bisa tetap kelihatan kuat ya? Dan tenang. Saya sering ngerasa Lila mirip ibu." Ratna tersenyum. "Lila terlalu lembut untuk hidup seperti saya. Tapi itu bagus. Dia punya caranya sendiri untuk kuat. Kamu hanya perlu sabar menghadapi dia." Andra menunduk. Kalimat itu menyentil hatinya. Seakan Ratna tahu atau setidaknya bisa merasakan bahwa rumah tangganya dengan Lila tidak semulus yang terlihat. "Ibu pernah ngerasa kesepian?" tanya Andra, pelan. Ratna diam sejenak, lalu menatapnya lama. "Kesepian itu bukan karena kita sendiri, tapi karena tidak ada yang benar-benar melihat kita." Andra membalas tatapan itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada jeda panjang sebelum Ratna tersenyum samar dan menyesap tehnya. Dan dalam hati Andra, sesuatu mulai berubah. Ia tidak tahu pasti apa yang ia rasakan. Tapi satu hal yang jelas, Ratna bukan sekadar ibu dari istrinya. Ia adalah teka-teki yang perlahan mengusik pikirannya, bahkan tanpa pernah meminta. Hari-hari terus berlalu, dan rumah tangga Andra dan Lila seperti berjalan di atas garis yang datar dan nyaris tak bersuara. Tak ada pertengkaran besar, tapi juga tak ada gelombang kehangatan. Lila sibuk dengan pekerjaannya sebagai guru TK,
membawa pulang cerita-cerita polos dari anak-anak yang tak lagi mampu menyentuh hati Andra seperti dulu. Di sisi lain, entah bagaimana, Andra semakin sering berada di rumah Ratna. Kadang hanya sekadar mampir untuk mengantar sesuatu, kadang mengisi waktu sambil menunggu Lila pulang. Namun yang membuat Andra datang dan terus kembali bukan lagi sekadar alasan. Itu adalah Ratna dan percakapan-percakapan mereka. Semuanya dimulai dari obrolan kecil di ruang tamu, sambil menyeruput teh dan menonton berita sore. "Kamu percaya cinta bisa pudar, Andra?" tanya Ratna suatu sore, setelah obrolan ringan tentang pekerjaan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Andra menoleh. Pertanyaannya sederhana, tapi nada suaranya membuat Andra merasa seperti sedang ditelanjangi. Ia menatap mata wanita itu tenang, dewasa, tapi menyimpan sesuatu di baliknya. "Aku pikir, cinta bisa berubah bentuk," jawab Andra hati-hati. "Mungkin gak lenyap, tapi jadi sesuatu yang gak sama lagi." Ratna tersenyum tipis. "Seperti air yang diam, ya? Tetap ada, tapi tidak mengalir." Andra mengangguk pelan. Itu bukan percakapan pertama mereka yang terasa terlalu personal. Tapi saat itu, untuk pertama kalinya Andra merasa benar-benar dilihat. Ratna tidak menilai. Ia hanya mendengar. Ia tidak menuntut Andra untuk selalu tegar. Tidak mengeluhkan apa yang kurang dari dirinya. Tidak menyuruhnya bercerita, namun entah bagaimana, Andra ingin terus bicara. Beberapa hari kemudian, saat hujan mengguyur kota dan Lila masih di sekolah karena rapat mendadak, Andra kembali mampir. Ratna sedang menyapu teras. Rambutnya sedikit basah karena gerimis. "Masuk dulu, Bu. Nanti masuk angin," seru Andra, berdiri di ambang pintu. Ratna menoleh, tersenyum. Sudah biasa Andra. Lagi pula, hujan begini justru menyenangkan. "Tenang." Andra ikut keluar, berdiri di sampingnya. Mereka memandangi taman kecil yang basah oleh hujan. "Dulu, waktu masih muda, saya suka duduk diam di tengah hujan begini," kata Ratna. "Itu satu-satunya waktu saya bisa merasa bebas, tanpa dituntut untuk jadi siapa-siapa." Andra melirik. "Sekarang masih suka merasa dituntut?" Ratna tertawa kecil. "Tentu saja. Jadi perempuan parubaya itu nggak otomatis bebas dari ekspektasi, malah lebih banyak. Harus tetap anggun, tetap kuat, tetap berkelas di mata orang lain. Tapi di balik itu, kadang saya cuma ingin jadi perempuan biasa, yang bisa bicara sejujurnya tanpa takut dianggap lemah." Sunyi mengisi jeda antara mereka. Hanya suara hujan dan detak jantung Andra yang tiba-tiba terdengar terlalu keras di kepalanya. "Bu," suara Andra nyaris berbisik. "Saya juga capek sebenarnya. Tapi saya nggak bisa bilang ke siapa-siapa, bahkan ke Lila." Ratna menoleh. Pandangannya hangat, tapi tak memanjakan. Ia mengangguk perlahan. "Kamu boleh bicara ke Ibu Andra. Aku di sini bukan cuma sebagai Ibu Lila." Andra ingin bertanya lalu sebagai siapa, tapi ia tidak berani, atau mungkin tidak ingin mendengar jawabannya. Minggu-minggu berikutnya, percakapan mereka semakin sering. Mereka bicara soal kesepian, tentang kehilangan pasangan, tentang ekspektasi masyarakat, tentang rasa tidak cukup. Kadang hanya 15 menit, kadang lebih dari 1 jam, dan setiap kali Andra pamit pulang, ia merasa seperti meninggalkan sesuatu di rumah itu, entah itu pikirannya atau hatinya. Dan Ratna, ia tetap tenang. Ia tidak pernah menunjukkan perasaan lebih, tidak menggoda, tidak menyentuh lebih dari seharusnya. Tapi justru ketenangan itulah yang menyesakkan, karena Andra tahu, semua ini perlahan menjadi lebih dari sekadar percakapan. Sampai suatu sore, saat mereka duduk di ruang tamu, hanya berdua, dan listrik tiba-tiba padam. Ruangan gelap hanya diterangi cahaya dari luar jendela. Ratna menyalakan lilin kecil di meja. Cahaya itu jatuh di wajahnya, memperlihatkan gurat-gurat yang selama ini tersembunyi oleh makeup dan sinar lampu. Ia terlihat begitu manusiawi, begitu nyata. "Kadang aku lupa," kata Andra pelan, "bahwa ibu juga perempuan." Ratna terdiam.
Tapi ia tidak menolak kalimat itu. Aku juga lupa, jawabnya, lirih, bahwa aku masih bisa merasa, dilihat. Mereka saling menatap, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara lagi. Tapi dalam diam itu, terlalu banyak yang terjadi. Andra tahu, jika ia tetap tinggal beberapa menit lagi, mungkin garis itu akan terlewati. Dan ia belum siap untuk itu atau setidaknya, belum berani mengakuinya. Ia berdiri. Aku pulang dulu, Bu. Ratna hanya mengangguk, tidak mencegah, tidak juga mempersilakan. Ia hanya melihat Andra melangkah keluar rumah. Tapi saat pintu tertutup di belakangnya, keduanya tahu, batas itu mulai kabur. Lila tidak pernah benar-benar tahu kapan semuanya mulai terasa berbeda. Yang ia tahu, pelukan Andra mulai terasa seperti formalitas. Kecupan di kening setiap pagi itu masih ada, tapi hampa seolah hanya dilakukan karena rutinitas, bukan cinta. Awalnya ia berpikir Andra hanya lelah, pekerjaan kantor yang menumpuk, tekanan dari rekan kerja yang menyebalkan itu sudah sering terjadi. Tapi kemudian, alasan-alasan itu tidak cukup lagi menjelaskan tatapan kosong Andra setiap mereka makan malam bersama, atau betapa cepatnya pria itu mengalihkan pandangan setiap kali mereka berbicara terlalu dalam. Malam-malam mereka yang dulu hangat dengan obrolan kini hanya ditemani bunyi jam dinding. Dandra lebih sering berada di ruang kerja, atau pulang terlambat dengan alasan lembur yang terasa terlalu sering. Lila mulai menyimpan curiga, tapi ia bukan tipe perempuan yang menuduh tanpa alasan. Ia mencoba mengimbangi, mencoba lebih lembut, lebih sabar. Tapi justru dari kesabaran itu, ia mulai sadar dirinya sedang berjuang sendirian. Suatu malam, Lila memberanikan diri bicara. Mereka sedang duduk di ranjang, masing-masing memandangi ponsel, seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi kamar. Rah, suara Lila pelan, nyaris ragu. Andra menoleh sekilas. Kamu sayang sama aku nggak sih? Pertanyaan itu membuat Andra terdiam. Ia menatap Lila lama, lalu menghela napas pelan. Pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan dari istri yang merasa sedang kehilangan suaminya, jawab Lila tanpa senyum. Matanya jernih, namun basah. Andra tidak langsung menjawab. Ia menunduk, seolah mencari jawaban di sela-sela lipatan spray. Aku cuma capek, Lil. Banyak hal di kepala, tapi aku di sini, Rah. Aku istrimu. Kamu bisa cerita ke aku. Kenapa malah terasa kayak kamu menjauh? Andra menggeleng pelan. Bukan kamu, Lil. Aku yang lagi bingung sama diri sendiri. Jawaban itu menggantung di udara. Lila tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, dituduh atau diabaikan dalam kebingungan yang tidak bisa ia masuki. Sementara itu, tanpa Lila tahu, Ratna semakin menjadi tempat pelarian Andra. Bukan hanya tempat duduk dan teh hangat, tapi tempat di mana ia merasa dilihat, dimengerti, didengarkan. Satu sore, Andra datang tanpa pemberitahuan. Hanya ingin duduk di ruang tamu Ratna, diam, dengan wajah lelah dan hati penuh sesak. Ratna keluar dari dapur, membawa 2 cangkir kopi. Kamu datang dengan mata yang lebih berat dari biasanya, katanya, duduk di seberang Andra. Aku nggak tahu harus ngapain, Bu. Di rumah, semuanya terasa dingin, tapi aku yang bikin dingin itu sendiri. Ratna tidak langsung menjawab. Ia menatap Andra dengan pandangan yang dalam, namun tidak menuntut. Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan orang lain, tapi kehilangan diri sendiri, katanya pelan. Mungkin itu yang sedang kamu alami. Andra memejamkan mata, kepalanya bersandar ke belakang sofa. Aku tahu aku jahat. Lila nggak salah apa-apa, tapi aku nggak bisa membohongi rasa kosong yang terus tumbuh. Kamu tidak jahat karena merasa. Andra, kamu hanya manusia. Tapi jangan salahkan Lila, karena hatimu berbelok. Andra menatap Ratna, tajam. Ada getar di dada, antara rasa bersalah dan rasa ingin tetap tinggal. Kenapa kamu selalu bisa mengerti aku, Bu? Ratna tersenyum kecil. Karena aku pernah jadi Lila, tapi aku juga pernah jadi kamu. Andra terdiam. Kalimat itu menohok. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin tahu maksud dari kata-kata itu. Tapi ia tahu, semakin lama ia tinggal di situ,
semakin lemah pertahanannya. Aku pulang dulu. Ratna hanya mengangguk. Tapi sebelum Andra berdiri, Ratna berkata pelan, hampir seperti bisikan. Jangan biarkan kebingungan menghapus orang yang mencintaimu. Tapi juga jangan pura-pura tinggal jika hatimu sudah pergi. Malam itu, Andra pulang dengan hati berkecamuk. Sementara Lila duduk di meja makan, menyisakan nasi goreng yang kini dingin di piring. Ia menunggu, seperti biasa, tapi di dalam dirinya ada bagian yang mulai patah. Ia tidak tahu apakah ia akan menangis malam ini atau hanya diam menatap langit-langit. Tapi yang pasti, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian dalam pernikahan yang ia perjuangkan seorang diri. Hari itu, hujan turun sejak pagi, dan langit tak menunjukkan tanda-tanda akan cerah. Lila sedang ada pelatihan di luar kota selama 2 hari. Ia sempat mencium pipi Andra sebelum berangkat, meski dalam keheningan yang kini mulai terasa menyakitkan bagi keduanya. Andra, yang seharusnya bekerja dari rumah, justru merasa gelisah. Pikirannya kacau, dadanya sesak, dan entah mengapa, langkah kakinya membawanya ke rumah Ratna, seperti sudah menjadi kebiasaan. Ratna membuka pintu dengan senyum tipis. Lila baru berangkat pagi ini ya? Andra mengangguk. Iya, aku cuma nggak tahu mau kemana. Masuk, sini. Aku baru buka sebotol anggur, temani aku sebentar. Andra ragu, tapi tubuhnya sudah lebih dulu melangkah masuk. Dapur Ratna selalu terasa hangat. Aromanya, cahayanya, bahkan cara semua barang ditata dengan rapi tapi tidak kaku. Ada kehidupan di dalamnya, tidak seperti dapur rumahnya sendiri yang jarang disentuh karena Lila terlalu sibuk dan Andra terlalu malas. Mereka duduk berhadapan di meja dapur, masing-masing memegang gelas berisi anggur merah. Di luar, hujan masih mengetuk jendela dengan lembut. Kamu kelihatan lelah, kata Ratna sambil menatapnya. Bukan fisik, tapi dari dalam. Andra mengangguk pelan. Aku ngerasa kayak orang yang lagi tenggelam, Bu. Tapi nggak ada yang lihat, termasuk diriku sendiri. Ratna menarik napas, lalu menyesap anggurnya. Matanya tetap tak lepas dari wajah Andra. Kadang yang kita butuh bukan solusi, tapi pelukan, atau tempat untuk berhenti sejenak. Andra tertawa pahit. Aku bahkan gak ingat kapan terakhir kali merasa dipeluk, dipahami, diperhatikan. Ratna berdiri, mengambil botol anggur dan mengisi ulang gelas Andra. Tapi saat kembali ke tempat duduknya, ia tak langsung duduk. Ia hanya berdiri di hadapan Andra, diam, menatap pria muda yang tampak semakin rapuh setiap kali datang ke rumahnya. Aku bisa jadi tempat kamu berhenti sebentar, Andra. Suaranya pelan, hampir seperti doa. Andra mendongak, menatapnya. Di mata Ratna, tidak ada godaan murahan, tidak ada niat mempermainkan. Yang ada hanya luka yang terpendam dan kerinduan akan kedekatan manusia yang tulus. Mungkin itu yang paling membuat Andra gentar bahwa semua ini terasa nyata. Dan sebelum sempat berpikir lebih jauh, ia berdiri, mendekat. Sunyi di antara mereka mendadak terasa berat. Suara hujan menghilang, waktu seakan berhenti. Andra menyentuh tangan Ratna. Lembut, tidak memaksa, tapi tidak pula bisa ditarik kembali. Kalau aku cium ibu, apakah itu salah? Ratna tidak menjawab, tapi ia tidak mundur. Dan ciuman itu terjadi, perlahan, ragu, tapi penuh rasa. Sebuah letupan dari emosi yang selama ini ditekan. Bukan sekadar gairah, tapi juga rasa bersalah, kehilangan, dan kenyamanan yang terlalu lama dicari pada orang yang salah. Lidah mereka bertemu dalam gelisah, nafas mereka memburu. Tapi ciuman itu tidak liar, justru penuh kesedihan, seolah mereka sama-sama tahu apa yang mereka lakukan adalah awal dari sesuatu yang tak bisa mereka kembalikan. Setelah beberapa saat, Andra menarik diri. Ia menatap Ratna, seperti baru tersadar dari mimpi yang terlalu nyata. Maaf, bisiknya. Ratna hanya menunduk, ia tak menangis, tapi dari caranya menarik napas dalam, Andra tahu wanita itu pun hancur dalam diam. Aku nggak bisa janji,
Ini nggak akan terjadi lagi, kata Andra. Jujur, tanpa pembenaran. Ratna akhirnya bicara. Aku juga nggak bisa janji aku akan berhenti merasa begini ke kamu. Mereka tidak bicara lagi setelah itu. Andra pulang dalam diam, membawa rasa bersalah yang semakin berat. Tapi di dalam hatinya, ada bagian kecil yang berkata, akhirnya ada yang mengisi ruang kosong itu. Dan Ratna, ia berdiri di dapur, menatap ke arah pintu yang baru saja ditutup. Di dadanya, ada dentuman rasa yang seharusnya tak ia pelihara. Tapi ia tahu, semuanya telah berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak Lila menikah, ia merasa hidup kembali. Ratna duduk di sofa ruang tamu dengan mata kosong menatap jendela. Hujan masih mengguyur sejak sore, menciptakan bayangan buram di balik kaca. Sisa aroma anggur di dapur masih tertinggal samar. Di udara, ada jejak yang tak kasat mata bekas keintiman yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ia masih bisa merasakan sentuhan bibir Andra, hangat dan ragu, namun menyesakkan. Ia belum tua, tapi sudah lama tidak merasakan dirinya diinginkan seperti itu. Ada sisi dirinya yang menggigil karena hasrat, tapi sisi lainnya gemetar karena rasa bersalah yang menggerogoti perlahan-lahan. Aku gila, gumamnya lirih, nyaris seperti berdoa. Aku hancur karena cinta yang salah. Besoknya, ia sengaja tak menjawab pesan Andra. Bahkan ketika pria itu berdiri di depan pagar rumahnya, mengetuk pintu berkali-kali, Ratna hanya diam di balik gorden, menatap dari celah sempit dengan dada bergemuruh. Andra akhirnya pergi, tapi malamnya, ia kembali mengirim pesan. Aku nggak bisa tidur, Bu. Aku tahu kita salah, tapi perasaan ini nyata. Aku butuh ibu. Ratna menutup layar ponselnya, memejamkan mata. Tapi justru bayangan Andra yang muncul dalam pikirannya. Tatapan matanya, cara ia memegang tangan Ratna dengan hati-hati, seperti memegang sesuatu yang rapuh dan berarti. Ia tak membalas pesan itu, tapi ia juga tidak bisa berhenti membacanya berulang kali. 3 hari berlalu tanpa pertemuan. Ratna kembali ke rutinitasnya, menulis di ruang kerja, berkebun, memasak, tapi semua terasa mekanis, seperti hidupnya kembali berjalan tanpa jiwa. Ia tahu ini adalah cara untuk menyelamatkan diri dan Lila. Namun pada hari keempat, Andra kembali muncul. Pagi itu Ratna sedang menyiram tanaman. Andra berdiri di balik pagar, tidak bicara, hanya menatap, basah kuyup karena gerimis. Seperti tak peduli, Ratna menatapnya lama, lalu perlahan membuka pagar. Masuk. Ia tidak berniat membiarkan ini terjadi lagi. Tidak, tapi saat Andra masuk, dengan wajah penuh kegelisahan dan mata merah karena kurang tidur, hatinya kembali retak. Di dalam dapur, Ratna menuangkan teh. Tangannya gemetar sedikit saat menyodorkan cangkir itu. Kamu harus berhenti datang ke sini, Andra. Aku udah coba, Bu, tapi gagal. Aku bukan tempat kamu. Aku bukan orang yang bisa kamu sayangi begini. Andra menunduk. Lama. Suaranya hampir seperti anak kecil saat bicara. Tapi ibu yang ngerti aku. Ibu yang bikin aku ngerasa ada. Di rumah, aku cuma jadi bayangan. Sama Lila, aku kayak orang asing. Kamu suaminya. Dia istrimu. Kamu harus memperbaiki itu. Andra menatap Ratna dalam. Kalau aku bilang aku sayang sama ibu, ibu akan percaya? Ratna menggigit bibir bawahnya. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Aku percaya kamu merasa begitu, tapi perasaan bukan alasan. Tapi kenapa kita nggak bisa berhenti? Ratna tidak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu berjalan ke arah jendela. Menatap keluar, ke jalan sepi yang basah oleh hujan. Napasnya panjang, berat, karena kita udah rusak, dan orang rusak kadang jatuh cinta pada kerusakan lain. Andra berdiri di belakangnya, diam, lalu mendekat. Tangannya menyentuh punggung Ratna. Perlahan, Ratna tidak menolak. Ia memejamkan mata. Dan pagi itu, mereka kembali jatuh. Bukan dalam kebahagiaan, tapi dalam candu. Dalam keintiman yang membuat mereka hidup,
sekaligus sekarat secara perlahan. Sementara itu, Lila mulai mengamati perubahan yang tak bisa ia abaikan. Suaminya makin sering pulang terlambat, dan yang paling mengganggu, setiap kali ia bertanya soal ibunya, Andra terlihat gelagapan, seolah ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Lila memberanikan diri bertanya, "Ra, kamu sayang mama nggak?" Andra nyaris tersedak. Ia buru-buru meneguk air. "Maksud kamu apa?" "Aku cuma tanya. Soalnya, kamu sering ke rumah mama, lebih sering dari aku." Andra tertawa kaku. "Mama orang yang menyenangkan, Lil. Kamu sendiri tahu itu." Lila menatapnya tajam. "Tapi kamu lebih banyak ngobrol sama dia daripada sama aku." Andra terdiam. Lila melanjutkan, "Kamu berubah. Mama juga. Kalian berdua kayak menyimpan sesuatu. Dan aku capek nebak-nebak." Andra menarik napas, menatap istrinya yang mulai kehilangan keceriaan. Lila tampak lebih pucat dari biasanya. Lebih tenang, tapi bukan ketenangan damai, melainkan ketenangan seseorang yang sedang mencoba tetap berdiri walau tanahnya mulai longsor. "Kamu terlalu mikir, Lil. Aku cuma butuh ruang." Lila tersenyum tipis, pahit. "Ruang? Atau seseorang?" Dan Ra tidak menjawab. Malam itu, Lila duduk sendirian di teras rumah setelah Andra masuk ke kamar. Ia memandangi langit malam yang kelabu, lalu menatap ponselnya. Ada dorongan dalam dirinya untuk mencari tahu, entah bagaimana. Dan, untuk pertama kalinya dalam pernikahannya, Lila berpikir untuk menyelidiki dua orang, yang paling ia cintai dan yang paling ia percaya. Sementara itu, di kamar lain, Andra berbaring dengan mata terbuka lebar. Dan di rumah yang berbeda, Ratna berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri dengan sorot mata kosong. Keduanya sama-sama sadar, ini bukan lagi sekadar salah langkah. Mereka sudah memasuki pusaran, dan tidak tahu bagaimana keluar tanpa menghancurkan segalanya. Kadang-kadang, ketika seseorang sadar telah melewati batas yang tak seharusnya, bukannya mundur, mereka justru melangkah lebih dalam. Andra dan Ratna sudah melewati titik itu. Batas moral, logika, dan kesadaran telah luluh lantak oleh perasaan yang tak bisa mereka kendalikan. Pelarian itu terjadi tanpa banyak rencana, hanya pesan singkat dari Andra, "Ada villa di puncak, 2 hari aja, jauh dari siapapun. Aku cuma mau ngerasain kita, tanpa rasa takut. Datanglah, Bu." Ratna sempat menolak berulang kali, tapi ketika hari Sabtu pagi tiba dan ia masih menatap layar ponsel dengan pesan yang sama, ia sadar tubuhnya sudah berdiri, tangannya sudah mengepak baju, kakinya sudah melangkah. Ia pun berangkat. Villa itu terletak di lereng bukit, tersembunyi dari jalan utama, sunyi dan tenang. Bangunannya bergaya klasik, dengan sentuhan kayu tua dan jendela besar menghadap hutan pinus. Angin dingin membelai dedaunan, menciptakan irama yang menenangkan atau justru membius. Ratna berdiri di balkon, mengenakan sweater abu-abu, secangkir teh di tangan. Andra datang dari belakang, menyampirkan selimut ke bahunya. "Kamu dingin?" "Tidak juga," jawab Ratna, tersenyum tipis. "Tapi kamu tetap perhatian." "Bukan perhatian, tapi aku, sayang." Ratna menoleh, menatap mata pria muda yang kini duduk di sisi kirinya. "Kamu terlalu mudah bilang sayang, Andra." "Nggak semudah itu, Bu. Nggak ke semua orang, nggak kayak ke Lila." Ratna menarik napas dalam-dalam. Namanya disebut, luka yang ia coba tutupi terasa berdenyut lagi. "Dia istrimu, anakku. Aku bukan siapa-siapa yang pantas dibandingkan." Andra diam beberapa saat, lalu menatap ke kejauhan. Kabut mulai naik pelan dari lembah. "Tapi kamu beda, Bu. Kamu tahu cara bicara yang bikin aku tenang. Kamu nggak menuntut aku jadi versi sempurna dari diri sendiri. Itu karena aku udah capek berharap orang berubah. Tapi kamu justru jadi tempat aku pulang." Ratna tersenyum sedih. Tangannya menyentuh pipi Andra sebentar.
Ada getaran yang mengalir dari sentuhan itu. Aku takut, Rah. Takut ini terlalu indah sampai kita lupa ini salah. Andra menggenggam tangannya. Kenapa harus indah kalau kita terus dihukum perasaan bersalah? Karena cinta kadang egois. Ratna membalas, lirih. Dan kita berdua terlalu rapuh untuk melawan egonya. Hari itu mereka lewati seperti pasangan sejati. Makan malam dengan cahaya lilin. Tawa yang entah berapa lama tak terdengar dalam hidup Ratna. Pelukan panjang di depan perapian. Dan dalam keheningan malam yang dingin, tubuh mereka kembali menyatu dalam diam dan hasrat. Dalam kesepian yang kini terasa saling melengkapi. Andra mulai melihat Ratna bukan hanya sebagai wanita yang menggoda secara emosional, tapi juga sebagai seseorang yang pernah terluka, yang terbiasa menahan diri, yang tahu caranya diam bahkan saat hatinya menjerit. Aku nggak tahu kenapa aku bisa jatuh ke kamu, Bu. Ucap Andra setelah segalanya usai. Mereka berbaring menyelimuti satu sama lain. Tapi aku juga nggak bisa bayangin hidup lagi tanpa ini. Jangan bayangkan apapun, Rah. Karena hidup akan tetap berjalan. Bahkan setelah ini hancur. Kamu menyesal? Ratna memejamkan mata. Setiap pagi. Tapi tiap malam aku merindukanmu lagi. Di sisi lain kota, Lila duduk di ruang kerja dengan wajah murung. Ia memegang telepon genggamnya membuka dan menutup galeri, pesan, dan log panggilan. Andra bilang akan keluar kota untuk urusan pekerjaan mendadak. Tapi insting Lila tidak pernah sekuat ini. Ia mencoba menghubungi ibunya tapi nomor Ratna tak aktif sejak kemarin. Ia memeluk dirinya sendiri. Perutnya mual, bukan karena makanan, tapi karena firasat. Sesuatu tidak beres. Tuhan, bisiknya, kalau aku harus tahu, tolong kuatkan aku. Ia tak tahu, tapi sebentar lagi ia akan tahu. Karena kebenaran tidak bisa terus bersembunyi terutama saat yang terlibat justru mulai lengah. Mabuk dalam rasa yang mereka kira cinta, padahal bisa jadi hanya pelarian dari luka yang belum sembuh. Hari itu langit mendung, dan rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Lila duduk di meja kerja Andra. Pria itu baru saja pergi ke kantor setelah libur 2 hari tanpa menjelaskan banyak. Katanya ada urusan pekerjaan di luar kota, tapi Lila tahu, ada yang tidak beres. Ia membuka laptop Andra bukan karena ingin mengkhianati kepercayaan, tapi karena naluri. Perasaan tak nyaman itu tak bisa lagi ia abaikan. Folder demi folder dibuka. Tak ada yang mencurigakan. Sampai ia masuk ke folder unduhan, dan matanya menangkap satu file PDF yang baru saja diunduh. E-ticket, Bandung Trip, PDF. Lila membuka file itu. Ada 2 nama tertera. Andra Mahesa. Ratna Ayu. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Matanya menatap layar. Tak percaya. Lalu dibacanya lagi. Perlahan, teliti. Tak salah. Itu nama ibunya. Enggak mungkin. Bisiknya pelan. Tapi jari-jarinya gemetar. Matanya panas. Dunia tiba-tiba mengecil. Menyempit. Ia menelusuri lebih jauh. Membuka aplikasi pemesanan tiket di ponsel Andra. Riwayat pemesanan tak dihapus, dan villa tempat mereka menginap pun tertulis jelas. Lengkap dengan tanggal check-in dan check-out. 2 hari yang lalu, dada Lila berdegup tak karuan. Kenapa? Mereka bisa pergi berdua. Malam harinya, Andra pulang seperti biasa. Wajahnya santai, seperti tak ada yang terjadi. Lila menyambutnya di ruang tamu dengan wajah datar. Kamu capek? Tanyanya. Dengan nada terlalu datar untuk sebuah sapaan istri. Andra tersenyum singkat. Lumayan, banyak klien riwal. Kamu ke Bandung, ya? Andra berhenti melepas sepatu. Matanya langsung berubah siaga. Kok kamu tahu? Kamu lupa logout akun travel kamu di laptop. Andra menatap Lila dengan wajah bingung, mencoba membaca ekspresi istrinya. Kamu pergi sama mama? Keheningan yang menjawab. Detik berdetik seperti palu godam yang jatuh di tengah dada Lila. Rah, jawab aku. Iya, tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Suara Lila mulai bergetar. Apa yang bisa dijelaskan dari suami yang pergi berdua dengan ibu mertuanya ke villa selama 2 hari?
Dan bohong sama istrinya sendiri? Andra menunduk, wajahnya penuh pertahanan, tapi tak bisa menyembunyikan rasa bersalah yang mulai muncul di matanya. Kami cuma butuh waktu bicara. Mama banyak cerita soal kamu, soal pernikahan kita. Aku butuh sudut pandang dari orang yang kamu percaya. Di villa, Lila menyeringai miris. Sudut pandang apa yang butuh malam-malam di tempat sepi kayak gitu? Andra bungkam. Lila berdiri, menahan air mata yang hampir tumpah. Kamu tahu nggak? Dari awal aku merasa kamu makin jauh, tapi aku terus mikir, mungkin ini cuma masalah biasa. Tapi ternyata bukan. Ini lebih dari sekadar dingin. Ini pengkhianatan. Lila, siapa wanita itu? Teriaknya meledak. Siapa perempuan yang nyeret kamu pergi dari aku? Aku mau tahu. Andra tak bisa bicara, hanya mematung. Dan itulah saat ketika Lila mulai menyadari, kebohongan itu bukan datang dari orang asing, tapi dari dua orang yang paling ia percayai di dunia. Malam itu, Lila duduk sendiri di dalam kamar gelap. Ia memeluk lutut, menangis dalam diam. Di meja kecil di samping tempat tidur, tiket pesawat itu masih terbuka. Nama ibunya masih terpampang jelas di sana. Ia teringat semua bagaimana ibunya selalu bilang agar ia sabar, bahwa rumah tangga butuh kerja keras, bahwa Andra adalah pria baik. Semua petuah itu kini terdengar seperti ironi, seperti paku-paku kecil yang menancap pelan di dadanya. Kalau memang benar kalian, bisiknya lirih, aku nggak tahu siapa yang lebih jahat, kamu Ma, atau Andra. Lila tidak bisa tidur malam itu, tapi satu hal ia tahu, besok ia akan menghadapi semuanya, bahkan jika itu berarti menghancurkan ikatan darah dan cinta sekaligus. 2 hari setelah konfrontasinya dengan Andra, Lila masih mencoba merangkai kepingan hatinya yang pecah. Ia belum berani menemui ibunya. Setiap kali melihat nomor mama di ponsel, dadanya seperti diremas. Tapi semesta punya caranya sendiri untuk menyayat luka yang belum sempat dijahit. Hari itu, Lila memutuskan untuk keluar, duduk sendiri di sebuah kafe kecil dekat taman, mencoba mencari udara segar dan mungkin ketenangan. Ia tak menyangka, justru di tempat lain di pusat kota tak jauh dari situ 2 orang yang tak seharusnya bersama tengah menikmati makan siang seperti sepasang kekasih yang tak punya dosa. Lila baru saja menyelesaikan pesanannya saat matanya secara tak sengaja menangkap bayangan yang begitu familiar dari seberang jalan. Ia memicingkan mata, Andra, dan duduk di depannya. Mama, wajahnya memucat. Dunia seakan berhenti. Suara klakson, obrolan pengunjung, denting alat makan semua menjadi gema yang tak lagi nyata. Lila berdiri perlahan. Tubuhnya terasa ringan seperti melayang. Dengan langkah pelan namun pasti, ia menyeberangi jalan. Dadanya bergemuruh, tangannya mengepal. Dan saat ia membuka pintu restoran itu, kedua orang yang tengah tertawa ringan itu langsung menegang. Oh Tuhan, gumam Andra. Wajahnya langsung pucat pasi. Ratna menoleh, matanya melebar. Sumpit yang ia pegang jatuh ke meja. Lila berdiri di hadapan mereka, seperti badai yang tak terhindarkan. Kalian menikmati makan siang di siang yang cerah ya? Tanyanya datar. Matanya menatap keduanya tajam. Andra berdiri, gugup. Lila, dengar dulu. Diam, Andra. Suaranya tegas, tajam, lebih dingin dari udara AC restoran itu. Aku nggak bicara sama kamu dulu. Ia menoleh pada ibunya. Mama, jadi ini yang Mama ajarkan padaku tentang cinta, tentang menjaga pernikahan, tentang kesetiaan? Ratna terlihat panik, namun masih mencoba menyusun kata. Lila, ini nggak seperti yang kamu lihat. Lalu seperti apa? Seperti 2 orang dewasa yang nggak sengaja jatuh cinta di belakang anak sendiri? Beberapa tamu mulai memperhatikan, tapi Lila tak peduli. Air matanya menahan diri di pelupuk. Tapi emosinya meledak. Seharusnya aku tahu dari awal. Waktu kalian makin sering bicara. Waktu Andra mulai lebih banyak tersenyum. Setelah bicara dengan Mama, suaranya mulai pecah.
Kalian pikir aku bodoh? Ratna berdiri, mencoba meraih tangan Lila, tapi Lila menepisnya kasar. Jangan sentuh aku, Ma. Aku jijik. Andra mencoba menyela. Lila, aku minta maaf. Aku salah. Tapi ini juga rumit. Kamu bahkan gak punya nyali buat jujur. Kamu bawa perempuan lain ke villa, dan kamu bilang itu cuma buat bicara. Lila menatapnya tajam. Dan perempuan itu ternyata ibuku sendiri. Tangis akhirnya jatuh. Tapi bukan tangis lemah. Tangis marah. Tangis kecewa. Aku kehilangan suami. Dan sekarang, aku kehilangan ibu. Ratna meneteskan air mata. Nah, Mama juga nggak tahu ini bisa sejauh ini. Mama juga bingung. Semua ini salah. Kalau memang salah, kenapa terus dilakuin? Lila menggeleng, lalu melangkah mundur. Kalian bisa teruskan hubungan ini, tapi jangan harap aku tetap jadi bagian darinya. Ia berbalik, meninggalkan mereka yang kini hanya bisa menatap punggungnya menjauh. Dan di tengah keramaian restoran itu, dua orang dewasa yang sudah terlalu lama menyepelekan batas, akhirnya terdiam dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Di luar, hujan turun tiba-tiba. Lila berdiri di trotoar, membiarkan tubuhnya basah. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa lega, perih, tapi bebas. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Seakan langit pun tak sanggup menahan air matanya sendiri. Di dalam kamar yang dulu penuh canda dan pelukan hangat, kini hanya sunyi yang menggema. Lila membereskan koper dengan tangan gemetar. Ia tak bicara sepatah kata pun sejak pulang dari restoran tadi siang. Rumah yang dulu terasa seperti tempat pulang, kini terasa seperti reruntuhan dari kebohongan. Andra berdiri di pintu kamar, tubuhnya bersandar lemas. Ia seperti ingin bicara, tapi tahu, tak ada kata yang bisa menghapus luka sebesar ini. Kamu mau kemana? Tanyanya pelan, hampir berbisik. Lila tidak menjawab. Ia hanya mengambil foto pernikahan mereka dari meja, menatapnya sejenak, lalu memasukkannya ke dalam koper dengan paksa. Lila, tolong, dengar aku sekali aja. Aku nggak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Lila menoleh. Tatapan matanya tajam, tapi sudah kehilangan air mata. Yang tersisa hanya kehampaan. Kamu nggak tahu kenapa? Kamu tidur dengan ibuku, Ra. Suaranya pelan tapi menusuk. Kamu bukan hanya menghancurkan pernikahan kita, kamu menghancurkan aku. Andra menunduk, tangan mengepal. Aku sayang kamu, Lil, tapi aku juga. Kamu juga sayang Mama. Potongnya, nyaris berteriak. Kamu pikir itu kalimat yang bisa dimengerti? Bahwa kamu bisa cinta dua generasi sekaligus? Sunyi kembali menelan mereka. Aku pergi, Ra, bukan karena aku lemah, tapi karena aku nggak mau tinggal di rumah yang dibangun di atas pengkhianatan. Andra menahan napas, mencoba menahan air mata. Kalau aku minta maaf, kamu bisa maafin aku. Lila menggeleng. Ini bukan tentang maaf, Andra. Ini tentang luka yang gak bisa sembuh. Luka yang kamu dan Mama ukir dengan tangan sendiri. Sementara itu, Ratna duduk di kamarnya, menatap foto masa kecil Lila. Ia membelai bingkai itu, air matanya mengalir tanpa suara. Ia tak makan sejak siang, tak bicara pada siapapun. Bayangan wajah putrinya, ekspresi kecewa dan terluka itu, menghantui setiap detik pikirannya. Pintu rumahnya terbuka, Lila masuk tanpa bicara. Ia hanya berdiri di ambang pintu kamar. Ratna langsung berdiri, mata merah dan wajah pucat. Lila, aku cuma mau ambil beberapa barang, ucap Lila, tanpa emosi. Nak, dengarkan Mama, sekali ini saja. Lila menatap ibunya. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini seperti cermin yang retak. Mama yang ngajarin aku jadi perempuan kuat, jadi istri yang setia. Mama yang bilang kalau cinta harus dijaga. Tapi ternyata Mama yang pertama kali nginjak semua nilai itu. Maafkan Mama, Nak, tolong. Suara Ratna bergetar. Ia mencoba mendekat. Aku udah nggak tahu siapa Mama. Yang aku tahu, ibuku.
nggak akan pernah rebut suami anaknya sendiri. Ratna jatuh terduduk, menangis sesenggukan. Mama hancur. Mama pun nggak bisa maafin diri sendiri. Tapi kamu segalanya buat Mama. Lila menahan tangisnya lagi, lalu berbalik. Kalau aku segalanya, kenapa Mama tega? Tak ada jawaban, hanya hujan yang mulai membasahi jendela. Tangisan Ratna dan suara langkah Lila menjauh bercampur jadi satu dalam kesunyian yang memilukan. Beberapa hari kemudian, Andra duduk di bangku taman yang biasa ia kunjungi bersama Lila. Ia menatap kosong ke depan, hidupnya terasa seperti adegan slow motion, semua berjalan, tapi dia tak ikut bergerak. Di tangannya, sebuah cincin kawin. Ia menggenggamnya erat, sebelum akhirnya meletakkannya di bangku, dan bangkit meninggalkan kenangan. Kini ia sendiri, bukan karena ditinggalkan, tapi karena ia melepaskan sendiri semua yang berarti dalam hidupnya. Sementara di tempat lain, Lila menatap langit malam dari sebuah penginapan kecil di luar kota. Luka di hatinya belum mengering, tapi setidaknya ia tahu ia masih hidup, masih bisa bangkit. Namun satu hal yang pasti, beberapa luka tak pernah benar-benar sembuh. Hanya tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan dan tawa yang dibuat-buat. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Hari demi hari lewat, dan musim pun berganti. Namun bagi Andra, waktu terasa tak lagi bermakna. Ia bangun setiap pagi di apartemen kecilnya, bukan lagi rumah yang dulu ia isi bersama Lila, dan mendapati dirinya masih sendiri. Tempat tidur selalu setengah kosong, cangkir kopi hanya satu, dan suara Lila kini hanya gema samar dalam ingatan. Ia pernah mencoba menghubungi Lila, puluhan pesan tak berbalas, panggilan yang langsung masuk voicemail. Seolah ia telah menghilang dari dunia Andra, dan mungkin memang itulah yang terjadi. Sementara itu, Ratna hidup di kota kecil kelahirannya, di rumah masa lalunya yang penuh kenangan tentang masa muda. Rumah itu sunyi, hanya suara jam tua dan angin sore yang menemani hari-harinya. Ia mengajar menjahit di sanggar lokal, mencoba mengisi waktu, mencoba membunuh sepi. Tapi sepi yang ini bukan karena tidak ada orang, melainkan karena kehilangan seseorang yang tak bisa diganti. Di meja makan, ada sebuah foto Lila kecil, duduk di pelukan ibunya. Ratna menatapnya setiap pagi, kadang bicara sendiri. "Nek, Mama kangen kamu. Tiap malam, Mama berharap kamu maafin Mama. Walaupun Mama sendiri tahu, mungkin kamu gak akan pernah bisa." Di Jakarta, Andra berjalan pulang dari kantor. Wajahnya jauh lebih tirus dari dulu. Kerja adalah satu-satunya alasan untuk tetap bergerak. Di jalan, ia melihat pasangan muda tertawa di atas motor. Hatinya menjelos. Ia menunduk, mengenang hari-hari sederhana bersama Lila. Sarapan nasi goreng, tawa di dapur, obrolan ringan di malam hari. Semua kenangan itu kini seperti potongan film usang, diputar berulang tanpa bisa dihentikan. Malam itu, ia membuka album foto digital di laptop. Ada satu video yang ia simpan diam-diam, belum pernah ditonton sejak semuanya berakhir. Di dalam video itu, Lila tertawa sambil duduk di ayunan taman, mengarahkan kamera ke Andra. "Nih, buat kenangan nanti. Kalau kamu tua dan nyesel udah bikin aku marah-marah tiap pagi." Andra tersenyum pahit. "Lila, kamu gak tahu seberapa nyesel aku sekarang." Suatu hari, Ratna menerima surat di kotak pos rumah lamanya. Ia hampir tak percaya saat melihat nama pengirimnya. Lila, tangannya gemetar saat membukanya. Surat itu pendek, tapi menghantam seperti badai. "Mama, aku masih belum bisa memaafkan. Tapi aku juga tahu, menyimpan luka selamanya hanya akan melukai diriku sendiri. Untuk sekarang, aku memilih menjauh, tapi mungkin suatu hari, kalau luka ini sudah tak terasa perih, aku bisa bicara lagi. Sampai saat itu tiba, jaga dirimu, Lila." Ratna menangis membaca surat itu, tapi kali ini bukan tangis hancur. Ini adalah tangis harapan. Meski tipis, ada cahaya di ujung luka. Dan Andra, ia masih sendiri.
Tapi ia tak lagi mencoba menghubungi Lila. Ia tahu, ia sudah melewati batas yang tak bisa kembali. Cinta yang ia hianati kini hanya tinggal bayang-bayang. Di suatu malam yang dingin, ia menulis surat yang tak pernah dikirim. Lila, jika waktu bisa diputar, aku akan memilih mencintaimu dengan sederhana, tapi setia. Aku kehilangan diriku saat kehilangan kamu. Dan itulah harga dari pengkhianatan. Hidup tanpa hati yang dulu memelukku hangat setiap malam. Surat itu ia simpan dalam buku harian. Halaman terakhir yang ia tulis. Dan begitulah, 3 hati yang dulu saling terhubung, kini tinggal 3 orang asing dengan luka yang tak bisa disembuhkan. Penyesalan datang, tapi seperti biasa, selalu terlalu lambat. Hari itu, langit berawan. Kota tak lagi riuh seperti biasanya, seolah semesta pun ikut menunduk diam menyaksikan akhir dari kisah yang terlalu berat untuk dikenang. Di dalam kamar yang remang, Andra duduk di meja kerjanya. Di hadapannya, lembaran kertas berserakan, salah satunya sudah ditulis penuh dengan tulisan tangan. Surat panjang yang telah ia tulis dan hapus berkali-kali. Tapi kali ini, ia tak ingin menghapus. Ia hanya ingin menyelesaikannya. Tangannya gemetar ketika menuliskan kalimat terakhir. Lila, aku tidak menulis ini untuk memintamu kembali. Aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu adalah bagian terbaik dari hidupku. Cintamu begitu murni, begitu hangat dan aku menghancurkannya. Aku dan ibumu adalah 2 wajah cinta yang lelah, rapuh, dan penuh luka. Tapi kamu adalah wajah cinta yang seharusnya aku jaga. Maafkan aku, Lila. Kalaupun bukan di kehidupan ini, aku berharap kita bisa saling memaafkan. Mungkin nanti, di tempat dan waktu yang berbeda. Terima kasih sudah pernah mencintaiku, Andra. Ia melipat surat itu, menyelipkannya ke dalam buku harian tua yang kini menjadi tempat ia menyimpan semua kenangan. Surat itu tak pernah dikirim. Karena ia tahu, Lila tak ingin lagi tahu kabar darinya, dan ia menghormatinya. Di kota yang jauh, Lila duduk di kafe kecil yang baru dibuka. Ia kini bekerja sebagai editor lepas untuk penerbitan lokal. Wajahnya tampak lebih tenang, meski matanya masih menyimpan duka yang tak bisa dihapus sepenuhnya. Di hadapannya, ada buku puisi berjudul Yang Tak Pernah Kita Ucapkan. Puisi-puisi tentang kehilangan, tentang cinta yang harus dilepas agar tidak menyakitkan lagi. Saat pelayan menghampiri dan meletakkan secangkir teh hangat, Lila tersenyum kecil dan berkata, "Terima kasih." Itu satu dari sedikit senyum yang mulai ia kembalikan pada dunia. Ia tak pernah membalas surat ibunya lagi, dan ia tak pernah menghubungi Andra. Tapi di dalam hatinya, ia belajar menerima bahwa tidak semua luka harus sembuh. Beberapa luka cukup dipeluk dan didiamkan. Karena dari sanalah ia tahu, ia pernah mencintai dengan sepenuh hati. Sore menjelang, matahari perlahan tenggelam di balik jendela apartemen Andra. Di rak buku, ada sebuah bingkai foto pernikahan. Lila tersenyum dalam balutan kebaya putih, sementara Andra di sampingnya tampak memandang dengan penuh kebanggaan. Kini, pria itu duduk di kursi, menatap foto yang sama sendirian. Matanya basah. Ia tak mencoba menyeka air mata itu lagi. Ia membiarkannya jatuh, seperti mengizinkan hatinya berbicara untuk terakhir kali. "Aku mencintaimu, Lila," bisiknya lirih. Dan itu tidak akan pernah berubah. Lampu ruangan menyala sendu. Tak ada suara, tak ada langkah kaki lain. Hanya satu laki-laki yang menatap cinta sejatinya dari bingkai kaca, bukan dalam pelukan. Dan disitulah kisah mereka berakhir. Tidak bersama, tidak saling memiliki. Tapi cinta tetap tinggal di antara 2 wajah yang pernah saling mencintai dengan caranya sendiri.